Akhirnya saya pun kecewa kawan-kawan, jujur aja kecewa karena akhirnya kan Rismon bisa RJ ya dengan Pak Jokowi. Bahkan hari ini Rismon bertemu dengan Mas Gibran ya di kantor Mas Wapres. Ya cuma mau bagaimana lagi kawan-kawan, hidup harus terus berjalan. Tetapi lepas dari fenomena persoalan tersebut ya, yang saya yakini ini akan terus menjadi gulungan seperti bola salju ya viralnya. Saya ingin membahas beberapa poin. Ada 3 poin yang menurut saya ini penting yang teman-teman dengar ya. Penting buat teman-teman pendukung Pak Jokowi, pendukung Mas Gibran dan siapapun untuk mendengar. Ayo kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Rusen 98 Channel. Oke ya, jadi ini fenomenanya si Rismon keluar dari sarang yang kemarin sudah cukup menghebohkan. Hari ini juga kembali heboh ya. Karena apa? Karena itu nggak akan berhenti kawan-kawan. Itu udah ada timeline-nya, ada schedule-nya. Setelah dari Solo, Rismon akan ke Mas Wapres hari ini dan itu akan rame. Dan nanti malam dan malam-malam berikutnya media-media TV akan memanggil Rismon. Kalau Rismon nggak hadir, yang pasti hadir adalah ya siapa lagi kalau bukan kelompok dulunya ya, yang dulunya jadi kelompoknya Roy Suryo, dan itu akan benar-benar digoreng dan akan menjadi viral seviral-viralnya kawan-kawan. Ya, kita tahu nih kalau kelompok-kelompok ini udah nyinyir, udah rame, itu media manapun pasti akan ketarik ke sana ya, mencari rating. Ya, konten kreator pasti akan masuk ke sana, termasuk YouTuber Nusantara ya. Supaya apa? Supaya viewersnya tinggi gitu ya. Nah, ini fenomena ini sungguh bukan sesuatu yang kebetulan teman-teman. Ini sesuatu yang sudah didesain dengan cakap ya, dengan bagus. Oleh siapa? Ya, kalau ini saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan yang memang di bidang keamanan, di bidang intelijensi, di bidang sosial dan lain-lain, ya memang apa yang terjadi saat ini memang ada sesuatu. Ya, saya cuma bisa mengelompokkan ada beberapa hal ya. Ya, yang pertama, jadi ada teman-teman yang mendiskusikan hal ini berpendapat ya. Ini bukan pendapat saya, pendapat teman. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi pendapat saya karena ini konten saya. Disclaimer ya, ini menurut keyakinan saya. Fenomena ini yang pertama adalah dilakukan oleh seorang master politik yang bernama Joko Widodo. Ya, ya, karena apa? Yang pertama indikasinya, yang pertama ini ada substansinya ya. Indikasinya ajudan, kuasa hukum, dan relawan yang dekat dengan Pak Jokowi juga terkaget-kaget dengan strategi-strategi yang tiba-tiba diambil seperti ini gitu ya. Gitu, dan mau nggak mau harus mengikuti. Kalau memang itu desain, ya mereka sudah menggarap itu dulu dan tidak terkaget-kaget. Benar nggak? Tapi ini mereka ikut kaget-kaget gitu. Kok tiba-tiba begini, tiba begini. Ya, ini benar-benar diduga permainan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi sedang memainkan caturnya, gebrakannya. Nah, ini kan persoalannya nanti banyak yang akan bertanya-tanya nih, apalagi kelompok lawan. Bilang aja Pak Jokowi takut masuk pengadilan. Pak Jokowi akan melakukan RJ ke semuanya. Karena apa? Ijazahnya palsu, pasti itu palsu, ya kan? Akan banyak kan yang seperti itu. Ya. Tenang teman-teman. Ya, saya walaupun kecewa, tetapi ketika mendengar informasi ini saya cukup oke lah kalau kayak gitu ya. Jadi informasinya teman-teman, Pak Jokowi itu sudah menyiapkan forumnya untuk membuktikan ijazahnya itu asli atau palsu. Ya di pengadilan. Ya melalui siapa? Roy Suryo. Kalau Tifa kita tahu lah, paling tuh RJ, udahlah itu informasinya udah kemana-mana. Itu pasti RJ. Walaupun kita kecewa mau bagaimana lagi, yang kita kecewakan siapa? Kayak saya kecewa dengan teman-teman YouTuber Nusantara atau kuasa hukumnya, dengan si Andi Azwan atau dengan Adi Darmawan, yang nggak bisa juga. Mereka aja terkaget-kaget dengan gayanya, cara mainnya Pak Jokowi. Ya, ya ketika
Egy Sujana, DHL ya. Itu sungguh-sungguh permainan Pak Jokowi. Bukan ada broker, bukan ada mediator yang menggiring terjadinya itu semua. Itu kepiawaian Pak Jokowi gitu loh. Yang luar biasa dia itu. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu langkah 5 sampai 10 langkah dia ke depan seperti apa. Yang kita tahu kan kita cuma sebatas emosi, kesel ya. Tapi dia tahu sebenarnya yang dia lakukan ini ada sesuatu. Bener nggak? Nah itu kita tahunya nanti 5 hari kemudian, sebulan kemudian gitu ya. Nah jadi kembali lagi ya, Pak Jokowi itu sudah menyiapkan forumnya nanti di Roy Suryo ya, pengadilan. Dan itu pun nggak secepat itu kawan-kawan. Ini kasus akan dilambat-lambatkan terus karena viral kasus ini. Kenapa viral? Ya, kenapa dilambat-lambatkan? Ya, ini nih yang kedua ya, poin kedua. Jadi, karena kasus viralnya Pak Jokowi tentang polemik ijazah palsu ini bisa digunakan dari bagian dari strategi Pak Jokowi untuk berpolitik. Ya, kita belajar aja ya. Saya ngomong di sini bukannya saya membuka rahasianya strategi Pak Jokowi buat lawan-lawan, enggak. Ini kita buat para termul. Ini kita bercerita tentang kehebatan seorang Pak Jokowi gitu loh. Ya. Jadi teman-teman tahu nggak, ketika Pak Jokowi ada kasus apapun ini kan viral, apalagi polemik ijazah palsu ini, itu dipakai, ditahan sama Pak Jokowi dengan sabar. Untuk apa? Ketika suatu saat bisa dipakai. Ya kita kembali lagi, ketika Pak Prabowo sudah terdesak ya oleh kelompok kanan, oleh kelompok politik-politik yang berbeda tentang BOP, khususnya ya tentang tarif dagang dengan Trump. Itu bagaimana caranya dipecahkan dulu isu itu, dirontokin dulu ya dengan ya ini Rismon keluar RJ ini, yang RJ ini akan terjadi viral yang tidak berkesudahan ini sampai seminggu 2 minggu bisa ini ya. Ini nanti ada seri pertarungan lagi nih, Roy Suryo caci maki, nanti ribut antar mereka terus gitu ya. Dan ini akan ramai ini gitu ya. Ya ini dipakai oleh Pak Jokowi ya, dan ini masih sangat efektif ya, sangat efektif ya. Walaupun Pak Jokowi yang harus pasang badan hal ini, tapi dia nggak ada masalah. Dia benar-benar ingin melindungi Prabowo Gibran dari persoalan-persoalan yang memang yang krusial lah. Itu akan dipakai. Nah, kenapa saya bilang ini akan ditahan terus si sidang ini atau ijazah ini ditunjukkannya lama? Nanti itu digunakan ketika tahun politik antara tahun 2027 dan 2028. Itu akan ditunjukin sama Pak Jokowi. Ya. Sidang nanti untuk menentukan ijazah itu ya, misalnya si Roy Suryo yang memang harus dihadapi, atau Kurnia atau Rizal Fadila ya. Ya kalau memang mereka tidak RJ ya. Itu lama teman-teman. Tahun politik. Tujuan apa? Ya ketika nanti tahun politik Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Apa yang terjadi teman-teman? Ngerti ya? Ya secara elektoral akan naik Pak Jokowi. Semakin dicintai. Karena orang makin sadar bahwa selama ini Pak Jokowi dizolimi. Nah yang akan diuntungkan siapa kawan-kawan? Yang diuntungkan adalah Mas Gibran, Pak Prabowo. Ketika Pak Jokowi elektoral naik, Pak Jokowi tinggal ngomong, pilihan saya adalah Prabowo Gibran. Maka masyarakat semua yang mencintai dia akan memilih yang namanya Prabowo Gibran. Jadi jangan pengen buru-buru itu bisa ngeliat ijazah Pak Jokowi gitu ya. Ini 2 fenomena yang saya ceritakan ya, yang diskusi saya dengan ya intelijen dari, jadi saya nggak sebutlah institusinya. Oke ya. Nah yang ketiga dengan fenomena ini yang terakhir ya, kita melihat ya karakter, ini pembelajaran buat semuanya. Karakter Pak Jokowi, karakter Gibran yang luar biasa pemaaf, yang luar biasa sabar, master lah, endurance-nya tinggi. Ya kalau kita udah dihina-hina seperti itu,
apalagi dihina ibu kita, istri kita, habis itu orang. Tapi dia bisa menahan itu. Ini saya ngomongin masalah ESQ ya, emotional question, yang dimiliki oleh seorang Pak Jokowi, Mas Gibran. Ya, kita lihat begitu Rismon datang ke Istana Wapres, kita lihat gesturnya Gibran merangkul, dikasihlah parcel yang pas ketika Rismon mau pulang. Seorang anak muda yang luar biasa, mirip kayak bapaknya, tetapi kita tahu nanti lebih canggih anak ini, lebih canggih Mas Gibran. Dia kayak dikit-dikit kayak Kim Jong Un, dia nggak mau dia dikecilin, dikerdilkan. Ini karena memang Mas Gibran menghargai orang tuanya aja saat ini. Tapi kalau ketika Mas Gibran memimpin, saya tahu orang-orang yang aneh-aneh kayak gitu disikat sama dia, gitu ya. Dan kita butuh pemimpin yang seperti itu nanti ke depan, karena nggak bisa pemimpin nggak tegas. Pemimpin harus tegas, pemimpin harus punya sikap, pemimpin harus membawa gerbongnya, ya, pengaruh yang kuat itu didapat dari ketegasan dia terhadap lawan-lawan politiknya, terhadap orang-orang yang menyakiti masyarakat, terhadap orang-orang yang menyakiti bangsa dan negara. Ya, itu pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi dalam membubarkan HTI dan FPI. Nah, Gibran memiliki kemampuan itu karena dia masih muda, secara emosional masih tinggi. Ya. Oke, jadi 3 hal tadi itu pendapat saya mengenai fenomena respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.